seakan itu terbantahkan semua apa yang pernah disampaikan oleh Gus Sani Uye itu. Wanita Indonesia kawin dengan Habib, ataupun pernyataan daripada Habib Rehan Al-Ghadri yang mengatakan kiai yang mengawini Syaifah itu bukan kiai tapi tai. Keduanya sama ngawur, sama-sama ngawur. Berani nggak Anda ngomong bahwasanya Kiai Haji Madun itu ngawur, sebagaimana kalian berani ngomong Habib Rehan Al-Ghadri itu ngawur? Berani nggak? Jangan cuma Habib lah yang dikritik. Begitupun juga sebaliknya, yang pro Habib jangan cuma Kiai Haji Maduddin yang dikritik, Habibnya juga dikritik dong. Gitu maksud kami konten itu seperti itu, teman-teman. Yang salah ayo kita salahkan, yang benar tetap kita dukung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat dan teman-teman sekalian dimanapun berada, nah di video kali ini saya ingin mengomentari beberapa video Gus Sani Uye yang mungkin cukup menarik untuk kita sharingkan, untuk kita komentari. Beberapa video terakhir ini Gus Sani Uye mengupload video tentang isu pecah kongsi pendukung Kiai Imad. Nah di situ ada beberapa video ya. Mungkin kalau kita lihat itu ada sekitar 3 video, dan rata-rata dari 3 video tersebut itu tidak disisipkan narasi oleh Gus Sani Uye. Jadi ditampilkan dalam bentuk voice ataupun narasi-narasi video tersebut, sehingga video yang diupload Gus Sani Uye itu bisa kita asumsikan tujuan yang bermacam-macam, terutama kalau kita melihat judul-judulnya ya, seperti halnya pendukung Kiai Imad akhirnya saling serang itu ya. Kemudian beginikah tujuan dari mempertanyakan nasab habaib. Nah kemudian Teguh Modakori bongkar kedok Gus Fuad Pleret. Nah dari 3 video tersebut rata-rata tidak disisipkan narasi ya. Jadi kita boleh dong berasumsi tujuan Gus Sani Uye ini mengangkat video tersebut. Di situ kita bisa asumsikan bermacam-macam ya. Kalau saya asumsikan yang agak sedikit seronok itu seperti halnya pendukung Kiai Imad sudah kena kualat Habib. Ini kan asumsi, sekedar asumsi saja karena memang nggak ada narasinya. Kemudian ternyata tujuan Kiai Imad dan para pendukungnya itu karena uang, mempertanyakan nasab Habib karena uang, ataupun juga antar pendukung Kiai Imad sudah tidak sejalan, dan macam-macam lah. Kalau kita asumsikan bermacam-macam lah ya. Kalau kita asumsikan yang cukup seronok itu bahwa pendukung Kiai Imad sudah kena kualat lah, kena kualat habaib ya, karena memang nggak ada narasinya, sehingga apa ya, mungkin bebas lah berasumsi seperti apa, terserah. Dari beberapa video tersebut seakan bahwa Gus Sani Uye itu ingin menampakkan keberpihakannya, dan ini memang wajar, ini sah-sah saja dan juga bagus lah. Mungkin dengan ini kita tahu ini di mana posisinya, di mana itu kita tahu. Seperti halnya mungkin Gus Sani Uye memahami kita itu ada di posisi mana. Nah mungkin Gus Sani Uye itu sekarang sudah mulai sadar bahwa keberpihakan itu ternyata juga penting ya. Memposisikan diri di mana itu ternyata itu sekarang sudah mulai penting. Karena apa? Karena kemarin, karena kita lihat dari video-video yang sebelum-sebelumnya itu Gus Sani itu betul-betul konsisten terhadap sebuah kajian ilmiah. Kita konsisten di dalam mengatakan sebuah kebenaran. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi beliau kita lihat kemarin itu betul-betul tegak menyuarakan kebenaran.
Artinya siapa yang benar kita katakan benar, siapa yang salah kita katakan salah. Tidak pandang bulu siapapun itu. Kalau salah, kalau benar ya benar. Sama-sama ngawur. Berani nggak Anda ngomong bahwasanya Kiai Haji Madudin itu ngawur? Sebagaimana kalian berani ngomong Habib Rehan Al-Ghadri itu ngawur. Berani nggak? Jangan cuma Habib lah yang dikritik. Begitupun juga sebaliknya. Yang pro Habib, jangan cuma Kiai Haji Madudin yang dikritik, Habibnya juga dikritik dong. Itu maksud kami konten itu seperti itu teman-teman. Yang salah, ayo kita salahkan. Yang benar, tetap kita dukung. Kalau masalah persoalan nasab, kami sebenarnya sangat cuek ya. Kalian mau percaya silakan, nggak mau percaya silakan. Yang penting, ayo kita jaga kerukunan dan fatwa-fatwa ngawur tetap kita harus luruskan. Itu maksud kami. Tidak ada lain maksud kami, hanya itu loh. Makanya ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mantap jiwa. Ngopi. Sehingga di beberapa videonya juga Gus Sani itu mengkonter dari berbagai kubu lah. Kubu Kiai Mat ketika salah beliau juga konter. Dari kubu Habaib yang salah beliau juga mengkonter. Karena seperti yang dikatakan beliau tegak lurus mengatakan yang salah yang benar ya kita katakan benar gitu. Cuman dengan adanya video ini seakan itu terbantahkan semua apa yang pernah disampaikan oleh Gus Sani Uye itu. Nah sekarang kita lihat bahwa keberpihakan itu kayaknya nampak dan mungkin sudah mulai menganggap itu penting. Ya memang keberpihakan itu memang lumrah, sehingga kalau kita berada di posisi salah satu dari dua kubu yang pasti akan membicarakan kubu sebelah. Begitupun juga sebaliknya. Yang pasti kita melihat orang-orang yang berilmu itu tetap masih dalam konteks koridor sebuah kebenaran. Tetap beradu data, istilahnya adu data, adu kebenaran, adu mekanik lah istilahnya. Sebuah kewajaran juga ketika dari kubunya ada sebuah kesalahan. Kebanyakan itu akan lebih memilih diam. Kenapa? Karena keburukan tersebut pasti akan dibicarakan oleh pihak kubu sebelah. Sehingga ada sedikit kurang alasan ketika seseorang mengatakan membela membabi buta. Membela membabi buta itu seperti apa? Ketika kubunya salah tidak diceritakan, ketika kubu sebelah yang salah itu diceritakan semua. Itu pasti diangkat seumpamanya. Nah itu memang sebuah kewajaran dalam hal keberpihakan. Toh kebenaran itu nanti akan ada pada tempatnya, apalagi itu dalam konteks ilmiah. Kebenaran itu tidak bisa diganggu gugat, juga merupakan suatu hal yang paten, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diintervensi. Ya wong namanya seperti halnya 1 tambah 1 ya hasilnya 2. Siapapun yang mengatakan 1 tambah 1 ya pasti hasilnya 2. Jadi kita tidak khawatir terhadap istilah keberpihakan, dukung mendukung. Itu hal yang wajar. Sehingga sifat-sifat keberpihakan itu akan seperti itu. Keberpihakan itu juga akan menghasilkan sebuah asumsi yang berat sebelah. Itu sudah biasa dan itu memang wajar. Seperti halnya kajian Kiai Haji Madudin ini terkait kebenaran dari suatu kajian nasab ini. Ini kan juga termasuk kebenaran dari sebuah catatan, kebenaran dari sebuah fakta, kebenaran dari sejarah. Nah di situ akan tidak bisa dibantah lagi. Kita seandainya sebagai pendukung Kiai Haji Madudin, kita menggiring, kita mengkawal tentang fakta-fakta dan data-data dan juga catatan-catatan tentang nasab habaib ini. Ketika sudah kita temukan fakta-fakta, data-data yang pas untuk bisa diambil kesimpulan, disitulah kebenarannya. Begitu pula
dari pihak para habaib, kalau memang mempunyai fakta, data, dan juga fakta-fakta yang lain, monggo dipersilakan diadu tentang data-data tersebut, fakta-fakta tersebut, sehingga mana yang lebih mendekati sebuah kebenaran, dan pada akhirnya kebenaran itu pasti tidak bisa dibantah lagi. Jadi di sini kita anggaplah masuk pada ranah dukung mendukung. Jadi kita harus akui itu, dan ketika ada bahasa-bahasa, kita tidak pandang bulu siapa yang salah, kita katakan salah, siapa yang benar, kita katakan benar. Sebetulnya begitu pun juga kita. Yang benar kita tidak bisa katakan salah, cuman karena sifat mendukung itu biasanya kita lebih memilih diam kalau dari pihak kita yang salah. Kenapa? Karena yang ngangkat pasti dari pihak sebelah. Ya sebaliknya ya begitulah. Jadi intinya ya kita nggak usah berkilah ataupun membuat alasan-alasan yang berada di pihak tengah, netral. Kita berpatokan terhadap sebuah kebenaran, mengatakan yang benar, itu ya kita tidak usah terlalu besar-besarkan itu. Wong ternyata juga kita jatuh pada wilayah dukung mendukung, ya seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita bebas berbeda pendapat, berbeda pandang, berbeda asumsi, beda kesimpulan, itu ya kita harus belajar menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut dengan gentle lah. Karena apa? Karena juga memposisikan diri selalu di tengah itu juga nggak enak. Nggak enak. Kenapa? Kadang ditabrak sana, tabrak sini, nabrak ke kanan, nabrak ke kiri, sehingga mungkin tidak sedikit orang yang kebingungan. Orang yang kebingungan. Mending kalau kita mau mendukung si A, ya sudah dukung dari sisi kajian, bahkan adu data, adu fakta, adu dasar, adu hujah lah, adu hujah. Ya begitu juga sebaliknya. Wong kita juga agak khawatir kalau yang benar ya pasti akan benar, ya begitu. Intinya walaupun berbeda pandang, intinya kita kan harus tetap menggunakan cara-cara yang santun, cara-cara yang itu kan intinya, cara-cara yang santun, cara-cara yang elegan, cara-cara yang ya kalau bisa cara-cara yang sehat. Dalam konteks ini ya kita masih melihat itu hal-hal yang wajar, hal yang sehat. Cuman saya mengambil kesimpulan bahwa Gus Saniyuye sudah tidak berada di tengah, dan itu wajar dan itu kita bisa terima. Walaupun kita berbeda, yang penting kita kita adu dengan cara-cara yang santun, santai, dengan banyak ngopi kan gitu ya. Atau juga berbeda itu semakin menambah wawasan. Nah untuk komentar saya ini ya bebas untuk Gus Saniyuye, bebas berasumsi seperti apapun, bebas mau mengasumsikan seperti apa, bebas, dipersilahkan. Mengatakan bahwa pendukung Kiai Imad tidak terima, pendukung Kiai Imad membela Syed Qori, atau terserahlah, bebas. Bahkan termasuk diksi yang agak sedikit seronok juga bebas. Kenapa? Karena ya kita juga akan banyak belajar di situ ya, banyak belajar dari video-video Gus Saniyuye. Ya wong saya salah satu subscribernya itu bukan hanya dari masalah nasab ini, tapi dari sebelumnya sudah menjadi subscriber beliau. Jadi dengan adanya perbedaan ini akan semakin menambah banyak wawasan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.